sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa ketemu di kajian sebulan sekali yang mana mengambil tema sementara ini masih tentang akidah, yang tiap pekan temanya tentang kurban, panjenengan yang biasanya tentang masalah soal kurban atau tentang hal yang biasanya perlu pembukaan atau komentar. Nah, itu sebaiknya bisa hadir kalau hari Kamis biar komentarnya ditengahi, jadi tidak cuma ramai tok tapi bisa diselesaikan sehingga kurbannya itu tanpa ada keramaian. Dan sudah berjalan pertemuan satu kali, tinggal 2 kali lagi untuk kita mengeluarkan unek-unek terkait dengan kurban. Di sini kemarin sampai setengah 10 makin sayang nih, gitu kan. Jadi itu benar-benar saya niatkan untuk lirofil khilaf. Jadi jangan sampai panjenengan kurban itu dengan penuh keramaian. Ini ngono, ini ngono. Tapi ketika ditanya ilmu ini kalau dihukum raro, maka ampun mata itu. Karena itu maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sekarang temanya akidah. Disebutkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi, wa idza qila laka, kalau ditanyakan kepadamu, mal usul salasah, apa hal yang 3 alladzi yajibu 'alal insan ma'rifatuha, yang wajib diketahui oleh seorang manusia. Yang pertama, ma'rifatullah rabbahu, mengenal Rabbnya seorang hamba itu, ma'rifatul abdi rabbahu, seorang hamba mengenal Rabbnya, wa dinahu, dan mengenal agamanya, wa nabiyahu, dan mengenal nabinya. Nanti dalam materi ini saya urutkan mengenal Allah dulu, baru mengenal nabinya, baru mengenal agamanya. Karena mengenal agama ini berarti nanti luas sekali. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dijelaskan pada bulan yang lalu tentang mengenal Allah. Yang pertama, Allah menyebut dirinya, namanya dengan innani anallah, aku ki Allah, sehingga tidak boleh disebut dengan yang lain. Kemudian Allah punya nama yang lain, itu yang kita kenal dengan Asmaul Husna. Walillahil Asmaul Husna fad'uhu biha. Allah punya nama Asmaul Husna. Jadi kalau jangan mau memanggil Allah dengan nama selain Allah, maka gunakan Asmaul Husna. Jangan gunakan sebutan-sebutan yang lain. Makanya Allah tidak boleh disebut dengan Sang Hyang Widi dan seterusnya, atau apapun lah, itu tidak boleh. Sehingga nanti dalam bentuk salam Nusantara itu disebutkan Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Nah, itu sebutkan Namo Buddhaya, itu terpujilah nama-nama Buddha, maka seorang muslim tidak boleh mengucapkan itu. Begitu pula Om Swastiastu, selamatan datang dari Sang Hyang Widi, dan itu juga tidak boleh seorang muslim mengucapkan itu. Karena seorang muslim Robnya ya hanya Allah. Dan Rob, Allah menyebutkan tentang Rob. Kalau kita menerjemahkan Rob itu Tuhan, dan setiap hari 17 kali kita mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kalau Rob dalam arti bahasa Arab itu meliputi sebagai Al-Khaliq, Al-Malik, dan kemudian At-Tadbir, yang menciptakan, yang memiliki, dan yang mengatur. Makanya pada penjelasan yang lalu Allah sudah mengklaim penciptaan kita semua pada At-Tur ayat 35. Kemudian Allah juga mengklaim kalau yang membentuk di dalam rahim itu hanya Allah pada Quran surat Al-Imran ayat 6. Kemudian Allah yang membentuk semua makhluk pada Quran surat Toha ayat 50. Kemudian Allah yang menciptakan semua alam semesta, Quran surat Fussilat ayat 37. Allah juga menyatakan kalau semua makhluk itu yang memberikan rezeki ya Allah pada Quran surat Yunus ayat 31. Yang memeliharanya itu Allah, yaitu pada Quran surat Al-Baqarah ayat 22. Yang menciptakan dan menjaga semua makhluk serta mengurusi semuanya itu ya Allah pada Quran surat Al-A'raf ayat 54. Dan kemudian ditutup dengan hadis qudsi dari Abu Dzar Al-Ghifari, bahwasanya Allah tidak butuh dengan siapapun. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pembahasan bulan lalu. Nah, bulan ini kita masuk ke mengenal Allah sebagai ilah. Jadi mengenal Allah sebagai Rabb itu kita nyatakan Allah yang menciptakan, yang mematikan, yang menguasai, yang beri rezeki, yang memelihara. Pokoknya semua Allah. Nanti dalam agama tertentu itu Tuhan itu dibagi 3, yang menciptakan si A, yang memelihara si B, nanti yang membinasakan si C. Dalam Islam tidak, semua perbuatan Tuhan, semua amal Tuhan, Rob itu dimiliki atau dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak sampai kepada makhluk. Kalau makhluk itu mampu menghidupkan seperti Isa Al-Masih, mungkin nanti seperti Dajjal dan seterusnya, maka itu semua atas izin Allah. Jadi bukan karena dia mampu, bukan karena izin Allah.
Jadi ibaratnya kayak dukun-dukun sekarang, udah mandek kok, terus sebenarnya dia cuma nyeletuk gitu. Nah, karena dia nggak diizinkan oleh Allah, makanya kadang sok mandek seorang. Begitu mandek, dia kemudian mengklaim kesaktian itu. Nah, apesnya si Dajjal ini, dia diberikan kuasa, setiap ngomong minta hujan berhenti, setiap ngomong minta hujan turun. Nah, makanya Dajjal itu awalnya mengaku sebagai nabi, terakhirnya dia mengaku sebagai Rob, sebagai Tuhan. Nah, disinilah kegagalpahaman si Dajjal, dan karena dia ada di atas angin, maka dia meminta orang lain untuk menyembahnya sebagai Tuhan. Nah, kemudian itulah menjadi fitnah terbesar yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi sejak Nabi Adam diturunkan di atas bumi, dari surga diturunkan ke bumi. Nah, oleh karena itu maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nah kita masuk pada bagian ini, yaitu kita mengimani Allah sebagai Al-Ilah, satu-satunya Al-Ilah. Al-Ilah di sini adalah yang disembah. Jadi ketika kita sudah tahu Tuhan kita, Rabb kita adalah Allah, yang beri rezeki adalah Allah, yang menjaga adalah Allah, yang membentuk kita ya Allah, yang memelihara kita Allah, pokoknya semuanya Allah, maka setelah kita tahu Allah cuma minta satu, sembahan aku, ojo liyane. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat Al-A'raf ayat 54, Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam, tsumma stawa 'alal arsy yughsil lailan nahar yatlubu hasisa wa syamsa wal qamar wan nujum musakhkharatin bi amrihi 'ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Ayat ini menegaskan ketuhanan Allah, bahwasanya sesungguhnya Rabbmu itulah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian beristiwa bersemayam di atas arsy-Nya, kemudian bolak-balik antara malam dan siang, yatlubuhu hasisa, dan dilakukan dengan cepat, wasyamsa wal qamar, dan kemudian dia juga yang menciptakan matahari, bulan dan bintang, dan semuanya musakhkharatin bi amrih, manut sama perintahnya. Artinya kalau bulan dan bintang itu tidak diletakkan pada manzilahnya, Allah katakan wis kamu nggak usah beredar di garis edarmu, maka mereka akan tabrakan. Tapi karena mereka mengikuti perintah Allah, maka mereka tetap ada di situ dan kita bisa hidup dengan tenang di bumi ini. Maka Allah mengklaim ala lahul khalq wal amr, bukankah yang menciptakan dan yang memerintah itu cuma Allah? Tabarakallahu rabbul alamin, maha suci Allah, Rabb semesta alam. Di sini masih campur antara pengakuan Allah sebagai Rabb dengan musakhkharatin bi amrih, yaitu makhluk-makhluk itu tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Ada pengakuan sebagai ilah, ada pengakuan sebagai Rabb. Makanya rata-rata ayat tentang pengakuan sebagai ilah itu nggak bisa dipisahkan dengan pengakuan sebagai Rabb. Sehingga ketika kita mengakui Allah itu sebagai Rabb, ya kita sebagai hamba tidak boleh memisahkan diri dalam beribadah. Ngomongnya orang Islam ngomongnya nyembah Gusti Allah gitu, Gusti Allah gitu kan. Tapi begitu nandur pari dadak nyepake sajen. Ketika digoleki ditekoki ngopo dadak sajen iki tok pagu gitu. Katanya ben subur. Nah ini makannya sinten Dewi Sri. Nah, bahasa-bahasa seperti itu berarti kita hanya meletakkan Allah sebagai Rabb, tapi kita tidak meletakkan Allah sebagai ilah. Ketika kita meletakkan Allah sebagai Rabb, mengakui Allah sebagai Rabb, kita paham Allah yang beri rezeki, harusnya lah kita minta rezeki hanya kepada Allah. Sematan ugi zaman dulu, nggak tahu mudah-mudahan sekarang udah nggak ada, orang-orang yang mau menikahkan putranya datanya pakai sajen melek, kemudian ditaruh di satu pohon atau pojokan tertentu di satu kampung yang mungkin ada pohon ringinnya, mungkin ada pundennya, mungkin ada puntuknya atau apalah namanya, ditaruh di situ. Teko ilah, apa kok ada gitu kan? Ben penunggu kampung ini kekei keselamatan acara lancar. Maka pertanyaannya, siapa yang memberikan keselamatan? Allah. Itu adalah pengakuan dalam bentuk rububiyah. Tapi kenapa kok kita minta sama yang lain? Berarti kita tidak mengakui Allah sebagai Al-Ilah. Makanya ini kalau diterjemahkan di dalam rumah tangga, jenengan sebagai laki-laki kepala rumah tangga, kemudian kerja, goleki nafkah, dikeki anak bojo, duwe anak dikongkon ra manut. Nah, maka pertanyaannya, kowe iki jane anake sapa? Nek kowe anakku ngopo kowe ra manut? Wong kowe tak kongkon apa? Cuman tuku es teh nek kowe Pak itu ogah gitu kan. Padahal bendina kowe tak sangoni, bendina kowe tak bayari, sekolah tak sekolahke, njaluk apa tak turuti, wong kon tuku es teh ra manut gitu kan. Nah, maka itu terjadi sama kita dengan anak kita. Maka kepada Allah Subhanahu wa taala tentu tuntutannya enggak cuma sekedar STN, tapi lebih dahsyat dari itu, yaitu tentang peribadatan. Dan konteks peribadatan bukan cuma soal sholat tok, Pak, tapi bentuk ketakutan, bentuk pengharapan, permintaan, berdoa, itu semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak kemudian kita sholatnya kepada Allah, kemudian dodolan rapayu terus boleh pesugihan itu terus boleh, enggak boleh.
tak boleh seorang muslim kayak gitu. Makanya saya miris lihat video ada bapak ibu muslim, ibu kudungan malah itu kemudian datang ke Gunung Kemukus untuk mencari pesugihan, penglaris. Terus begitu sampai sana itu dipersyaratkan agar bisa tirakat di makame Pangeran Samudro, teman-teman itu. Nah itu ada ijol-ijolan bojo gitu kan. Lala sing dijak ijolan ranggo bojo teng kono itu disediakan PSK gitu. Nah, maka yang seperti ini jenengan mau kemana nanti di akhirat? Di sini Allah menyatakan alalahul khalq wal amr. Ketahuilah semua ciptaan itu milik Allah dan semua perintah itu Allah yang pegang. Makanya jenengan ketika sholat membaca Al-Fatihah Maliki Yaumiddin, hari kiamat itu Allah yang kuasa. Nah, jenengan ditekoki itu biyen ngono ki ngopo sing ngongkon sapa gitu. Maka kita enggak akan bisa jawab, Pak. Ya akan bisa jawab. Kita akan mengatakan Pangeran Samudra lah, Pangeran Samudra itu tekoki aku ora ngongkon. Pasti gitu jawabannya karena nanti ayat-ayat menyatakan seperti itu. Bahkan Allah mengatakan illa asma'um samaitumuha antum wa aba'ukum. Kadang-kadang yang digonggongke itu kadang biyen ki ra enek tiba-tiba enek. Nek mboten ngandel wong jaten niku tekoki Mbah Josroyo sing ndi wonge mboten enten sing ngerti. Karena itu kadang-kadang itu memang enggak ada orangnya, enggak ada sosoknya digawe-gawe, kemudian dipuja-puja, disajeni, diagung-agungkan, padahal tidak ada sama sekali. Bahkan saya pernah ngobrol sama orang tua, salah satu orang tua di situ, karena contoh saya ngomong jam semene, tanggal semene, Mbah Josroyo karo anak putune teko, go ditingali. Kulo jak, ya ini mengetot kiking buri, begitu tekan sarean Jaten, Jaratan Jaten, beliau mundur, saya bablas. Begitu sampai Sendang Jaten, ya enggak ada. Tapi yang miris apa? Sajen sak mirang-mirang. Nah itu. Dan itu digonggongkan dulu, mudah-mudahan sekarang udah enggak. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi dulu kita tobati, jangan sampai diulangi. Nah, kemudian bahkan Allah enggak cuma meminta kita sebagai orang Islam, bahkan Allah mengingatkan semua manusia. Allah berfirman, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Quran surat Al-Baqarah 21. Hei manusia semuanya, kalian beribadah hanya kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dan orang sebelum kamu. Artinya gini, ketika orang sebelum kita itu nggak mau menyembah Allah, mereka pun pada akhirnya mati dan datang kita, maka pilihannya sekarang kita mau menyembah Allah apa enggak. Kalau kita pun nggak mau, kita akan mati pasti dan akan datang orang berikutnya. Sehingga apa yang kita pilih hari ini ya harus kita lakukan, dan kita sendiri yang akan bertanggung jawab, tidak akan ngaruh yang lalu dan yang akan datang. Dan kita semua yang akan dipertanyakan atas apa yang kita perbuat. Ramilo, nanti orang-orang yang menduakan Allah dalam masalah ilah ini, yang nyembah Allah saja dia nggak mau, sholat kepada Allah iya, tapi tetap tadi saja tetap jalan, pesugihan tetap jalan, boleh gaman aneh-aneh tetap jalan, maka nanti ditanyakan di akhirat, kenapa kamu kok kayak gitu? Maka mereka menjawab, nopo jawabannya rata-rata, qalu hadza ma wajadna alaihi aba'ana. Ini yang kami dapati dari nenek moyang kami. Iki ajaran mbah-mbah biyen. Awalau kana aba'ukum la yaqiluna saya wa hum la yahtadun. Apakah kamu tetap akan mengikuti mbahmu kalau mereka enggak dapat petunjuk? Makanya di sini sebuah koreksi mendasar. Seorang muslim itu ketika sudah menyatakan Tuhanku itu Allah, Rabbku itu Allah, maka semua bentuk peribadatan, permintaan, doa, harapan, ketakutan, semua harus dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah lagi deket-deket sama dukun, jangan pernah lagi deket-deket sama tukang ramal, bahkan tukang santet, jangan pernah lagi mencari wangsit yang aneh-aneh, apalagi nyimpen gaman yang aneh-aneh. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kita setiap hari menyatakan iya karena butuh wa iya karena nasta'in. Pernyataan ya Allah, hanya kepadamu lah kami menyembah. Ini berarti vertikal, dan hanya kepadamu lah kami minta tolong. Ini sepaket, tidak bisa dipisah. Artinya ketika jenengan mengaku menyembah Allah, ya jenengan harus minta tolong kepada Allah. Ketika jenengan mengaku sholatnya hanya kepada Allah, ya berdoa ya hanya kepada Allah. Ketika jenengan mengaku hanya menghamba kepada Allah, maka jenengan cuma punya rasa takut ya hanya kepada Allah. Ketika jenengan mengaku beribadah hanya kepada Allah, maka jenengan juga kalau kemudian sakit, ya mintanya sama Allah bukan sama yang lain. Makanya ini sepaket. Dan pengakuan hanya menjadi pengakuan kalau tidak terbukti. Contoh, ada seorang suami ngomong sama istrinya, sayang, I love you full, aku cinta padamu full gitu kan. Tapi apa? Begitu kemudian dia jalan, lirik-lirik kiwa tengah, tentu istrinya akan marah. Mas, ngomongnya seneng karo aku, kok lirik kono lirik kene gitu kan. Yo, piye lu, wong kae yo ayu. Itu pasti dia akan marah gitu kan. Makanya ketika
kita sebagai seorang hamba sudah menyatakan sehari 17 kali, dan kita harus memahami pernyataan itu. Iya karena butuh, iya karena stain. Ya Allah, hanya kepada Engkau lah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau lah kami minta pertolongan. Niku jangan cuma dijadikan pernyataan belaka, tapi membuktikan. Oh, aku dodolan ra payu, tak ndonga ning Gusti Allah. Kok ya jek rong payu. Monggo dianalisa, mungkin salah ning dodolan. Dodolan aku ning tengah dalan, Pak, pinggir dalan. Nah, ngoten pinggir dalan. Oh, wis pindah pinggir dalan kok jek rong payu. Mungkin rodok geser, ternyata pinggir dalannya tadi cedak jaratan, cedak sekolahan tobi. Oh, cedak sekolah ternyata ya ra payu, ternyata dodolannya wong tua. Oh, cedak pasar, barang cedak pasar payu. Nah, itulah namanya kalau dalam bisnis istilahnya trial error, dicoba, gagal, coba, gagal, jatuh bangun. Maka dalam percobaan yang ke-2000, Thomas Alva Edison menemukan lampu bohlam niku lho. Nah, karo kancane dilokke, kowe iki nyoba nganti ping 2000, apa ya ora kesel apa ya ora piye to gitu. Kata Thomas Alva Edison, saya tidak merasa gagal sebanyak 2000 kali. Saya justru menemukan cara sebanyak 2000 kali kalau lampu itu tidak akan menyala dengan 2000 cara itu. Akhirnya saya ketemu cara yang menyalakan lampu setelah 2000 lebih saya mencoba. Ngoten, itu seorang muslim kudu punya sifat kayak gitu. Jadi dicoba gagal, coba gagal, jatuh bangun atau ajar sepeda nih kalau. Jadi jangan kemudian meh mangkat urung mangkat terus golek pesugihan, kok pas mangkat nganggo macam-macam sajen, macam-macam bundak dibantung-gantung ra karo-karuan gitu kan. Maka hal-hal seperti ini klenik, dan itu budayanya agama lain. Budayanya agama lain kan Bali kok sak pirang-pirang dalan sajen sak pirang-pirang. Makanya itu agama lain, bukan kita. Dan kita tidak boleh seperti itu. Kita harus menyandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk misalnya nelayan, boleh iwak ning laut, ditekoki laut sing gawe sapa? Allah. Iwake sing gawe sapa? Allah. Terus kok ndak cambuk sajeni. Lah ning kono enek Nyiroro Kidul. Loh, iku sapa? Pernah enggak kamu ketemu? Belum. Kenapa kamu takut pada sesuatu yang belum pernah kamu ketemu? Soalnya enek sing mati. Loh, itu kalau dianalisa secara teknis itu bisa. Kenapa? Mungkin pas berlayar ombaknya gede, atau pas kecemplung ternyata dia masuk ke satu palung sehingga pas balik nyangkut di situ tidak bisa keluar. Nah, maka sebenarnya semua itu bisa dijelaskan. Sampai Pak, ada sebuah perapatan. Perapatan itu dilintasi selokan. Kemudian karena di daerah Cemani sana dilewati truk gede yang arah Konimek, itu jeblok, blum gitu kan. Nah, ada orang yang kemudian melihat, iki kok iso marai kecelakaan. Logika saya secara teknis harusnya digoleki semen atau diuruk diratake kan ngoten. Tapi begitu kemudian orang-orang yang tadi itu gagal paham tentang makna Allah sebagai ilah, niku mboten golek semen, mboten golek pasir, sing digolek kayak kembang, disawuri kembang. Lah maka hal-hal seperti ini yang jenengan harus koreksi, Pak. Nek misal terjadi gane kecelakaan, cobi dikoreksi, mungkin pagere keduren, mungkin perlu sebelah sini 50 meter sebelum perapatan dikai polisi tidur. Nek memang polisi tidur ya ora mandi, mungkin dikai pos kamling sisa nek perlu enek wong sing jaga. Maka semua bentuk teknis ini perlu diaplikasikan. Jangan kayak sebagian orang yang kemudian bangun gedung, berarti kan mau pintar bangun gedung. Begitu kemudian pasang lift nomor 13 enggak ada, nomor 3 kadang yang enggak ada. Gawe pesawat, berarti kan pesawatnya ya pinter wong itu. Niku nomor 13 ya ora enek. Maka penyakit ini enggak cuma menghindari orang Islam, bahkan orang non muslim dari kalangan orang-orang Nasoro yang membuat pesawat, yang bikin lift dan seterusnya. Itu pun juga ada keyakinan-keyakinan seperti itu. Makanya Nabi SAW mengatakan man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang sama dengan kaum itu maka dia seperti kaum itu. Makanya Nabi itu memastikan seorang muslim tidak boleh sama dalam beragama, berkeyakinan, bahkan bermuamalah dengan orang non muslim. Artinya ketika mereka punya budaya seperti itu, ya biarkan mereka, kita nggak usah ikut-ikut. Karena kita punya Allah, maka kalau dengan pengusaha lift ya tetap 1 loro 3 4 5 6 itu dan seterusnya. Ketika dinantuk ke pesawat ya dikai nomor 1 loro 3 4 dan seterusnya sampai 35, tulisi semua. Jangan kemudian diloncati karena takut kalau dikai nomor itu ceblok gitu kan. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada ayat yang lain, Quran surat Al-Baqarah ayat 22, 21, 22. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tadi udah. Di sini Allah menegaskan alladzi ja'ala lakumul arda firasha was samaa'a binaa'a wa fa akhraja bihi minats samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jadi Allah mengklaim penciptaan bumi
dihamparkan, langit kemudian ditinggikan, dan dari langit kemudian diturunkan hujan. Allah mengklaim ku sing kedokke aku, sing ngekeki aku. Dari hujan itu kemudian Allah tumbuhkan buah-buahan. Wong nandur paringi panen, wong nandur nopo-nopo panen karena ada air. Rizqol lakum, sebagai rizki buat kalian semua. Nah, di akhir ayat Allah katakan fala tas'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Nek kamu sudah paham itu, maka jangan pernah mendua, jangan pernah menjadikan tandingan selain Allah untuk kamu agungkan. Berarti Allah menekankan apa? Nek kamu ngerti bumi, bulan, langit, hujan, bahkan tumbuhan itu yang menata aku semua, maka harusnya kamu nyatakan semua peribadatan itu ya hanya kepadaku. Nek kamu nandur tanduranmu pengen subur ya ndonga karo aku. Nek kamu ternakmu pengen lemu ya njaluk karo aku. Nek kowe dodol-dodolanmu pengen payu ya njaluk karo aku. Aja karo liyane gitu. Niki nek dikontekin rumah tangga lagi, kita punya istri, kita wis kerja, gitu. Nah, mungkin karena satu dan lain hal gitu kan, nah istri kita ora gelem njaluk duit ten kita njaluke ten bojone tanggane. Tentu kita sebagai seorang laki-laki yang tersinggung. Terus tak rewangi kerja, iki nggo kowe, kok kowe malah njaluk tanggane piye gitu kan. Nah, tanggane ya lomo, apa ya boten, kan boten. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang datang ke syaitan, ke dukun dalam rangka minta penglaris, terkadang memang Allah izinkan dagangannya laris, tapi itu tidak menjadi pembenar perbuatannya. Orang yang sakit berobat ke dokter bolak-balik rong karuan mari, kadang nek ning dukun malah mari, maka itu juga bukan menjadi pembenar kalau itu yang dilakukan benar. Nah, yang benar gimana? Tetap dengan berobat ke dokter yang tidak ada unsur akidah yang dilanggar. Soal nanti mari alhamdulillah kok ndak sembuh, maka sakitnya seorang muslim tapi di atas keyakinan yang benar, di atas akidah yang benar, itu setiap hari akan menggugurkan dosa dan kemudian meninggikan derajatnya. Bahkan Nabi mengatakan kita itu akan senantiasa dicoba terus menerus, dan cobaan itu akan datang bertubi-tubi sampai dosa kita berguguran dan kita akan bertemu Allah tanpa membawa dosa. Sehingga ketika kita kok dicoba rampung-rampung, maka jangan kemudian malah dipasrahkan kepada selain Allah. Kita harusnya introspeksi, jangan-jangan mungkin nom-noman kumbian kokean dosa. Sehingga di situ ketika jenengan pengen menghentikan cobaan itu, jenengan perlu banyak-banyak istighfar, bertaubat, taubatan nasuha. Jadi sebelum itu diminta oleh Allah ditebus dengan cobaan, jenengan sudah mengcancel itu dulu dengan banyak istighfar. Tapi mengatakan at-taibu minad dambi kama la dambalahu, orang yang bertobat maka dia akan mengakhiri hidupnya tanpa membawa dosa. Sehingga ketika jenengan banyak bertobat, banyak beristighfar, Nabi mengajarkan istighfar sehari itu 70 kali minimal, bahkan sampai 100 kali. Itu seorang Rasul yang dijamin masuk surga, yang kalau salah diingatkan alias maksum, itu beliau melakukan seperti itu, mencontohkan seperti itu. Maka kita harusnya lebih banyak. Nah, kalau kita sudah mentobati sebanyak mungkin, harapannya dosa itu gugur, harapannya jenengan tidak perlu dicoba maneka warna, sehingga nggak perlu lari kepada selain Allah. Tapi nek orang tidak punya ilmu, dicoba oke sing loro sing iki, anaknya punya masalah ke dukun, dompetnya hilang ke dukun, bojone hilang nang dukun, ini dukun gitu kan. Ada boleh bojone ning dukun gitu kan. Pokoknya ini dukun. Padahal pengen golek bojo ning dukun, dukune didorong nang nikah-nikah, itu ya digoleki. Pengen golek pesugihan ning dukun, padahal dukune dhewe omahe ning desa ning reot gak karo-karo jelek gitu. Wonten niku ya dipercaya. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pentingnya seorang muslim memahami alur logika ini. Ketika memang kita hidup kita dicoba, kita introspeksi dulu ke belakang. Jojo dosa koke. Nah, karena di situ kalau kita paham, oh iya aku kena teman gane mentem, gane main, gane ngono gitu kan. Maka jenengan tobat yang banyak. Begitu jenengan sudah tobat yang banyak, Allah hapus dengan tobat. Harapannya cobaan itu yang terakhir itu terjadi sebagai yang terakhir, dan setelahnya jenengan nggak perlu dicoba berulang-ulang. Tapi nek jenengan tidak punya rumus itu, tidak punya pemahaman itu, akhirnya tobat ya orang, dicoba bolak-balik malah nambah dosa. Datanglah ke dukun tadi, datanglah ke tempat-tempat tukang ramal, datanglah ke tempat perjudian, begitu kalah, akhirnya masang pada zaman biyen tamdikia, terus baru pengen ngerti, pengen menang, akhirnya tekone dukun meneh gitu, tekok nomor dan seterusnya. Maka lingkaran setannya itu terlihat.
Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi Allah mengklaim semua yang ada di muka bumi ini milik Allah. Ketika itu sudah diklaim oleh Allah, Allah cuma minta satu, fala tas'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jangan pernah mendua kepadaku nek kamu ngerti semua itu milikku. Sama halnya misal rumah sebelah niki misal diklaim sama Mas, iki omahku. Nah, dan beliau menunjukkan ini suratnya, tentu tangganya renek sing wani ngeklaim to. Ini rumahku, di suratmu, kan gitu pertanyaan. Tapi begitu sudah alam semesta Allah yang ini punya aku. Tapi manusia begitu sombong, begitu sudah dikatakan oleh Allah ini punya aku sih, gawe aku sih, noto aku. Ya udah, kalau yang bikin kau ya Allah, aku tetap ning dukun. Nek pari sing jebulke jenengan udan sing keduke jenengan, aku tetap gawe sajen. Ini pertanyaannya, ini menungso model apa kan gitu. Oleh karena itu maka Allah berkali-kali menyebutkan innallaha la yuhibbul mustakbirin. Allah itu enggak senang sama orang-orang sombong. Nah, dan iblis itu yang dikeluarkan dari surga bukan karena bunuh siapapun, bukan, tapi karena sombong. Sombong itu apa? Batorul haq wa ghamdun nas, menolak kebenaran dan meremehkan yang lain. Makanya dalam konteks iblis yang ditolak itu bukan manusia tapi langsung Allah. Allah perintahkan iblis sujud ning Adam, dia enggak mau. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Dia dicipta dari tanah, lah aku dari api, mosok aku sujud ning dhewe. Protes. Seorang makhluk yang bernama iblis, dia protes kepada penciptanya. Ketika jenengan punya putra, siji SD, siji SMP, siji SMA. Sing SMA dikei sangu 30.000, sing SMP dikei sangu 20.000, sing SD dikei sangu 10.000. Ketoknya gak adil. Tapi kita sebagai orang tua ngerti adil itu gak harus sama kan, ngoten to. SMA kebutuhannya tentu lebih banyak daripada SMP, SMP lebih banyak daripada SD. Iku sing SD protes. Pak, jenengan ra adil, dadi bapak ra bener. Kira-kira anak aja Pak ini. Selendek apa dijewer apa dipripun? Wah, tulek-tulek. Artinya kita akan jelaskan kowe ra mudeng kebutuhanmu ki apa to? SD paling tuku permen, tuku cilok, pemenang. Cah SMP iku tukune rada akeh, sekolahe luwih dawa, mikire luwih akeh. Nah, dadi kudu jajan rada akeh ben kotake sing dienggo mikir iku iso lebih baik. Lah, iki masmu iki sing SMA, iki dadak olahraga, dadak ngene. Itu kita. Tapi bagaimana ketika Allah dan hambanya kemudian dikasih tahu ngeyel, maka iblis langsung nek ora manut utawa saka surga nang donya. Nah, begitu dia ke bumi, dia milih tempat tinggalnya bukan di daratan tapi di laut, nang tengah laut. Makanya ketika ada orang-orang banyak nyajeni laut ya karena iblis itu ada di sana. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ngoten nggih. Jadi seorang manusia jangan sampai gagal paham kita itu siapa dan kemudian Allah itu siapa dan bagaimana kemudian kita memperlakukan Allah. Di pembahasan bulan lalu kita nyatakan Allah itu sebagai Rabb kita, dialah yang menciptakan, yang mematikan, yang memelihara, memberi rezeki dan semuanya. Maka di bulan ini kita harus paham kalau Allah itu satu-satunya ilah yang harus kita sembah, yang harus kita taati, yang harus kita tunduki, yang harus kita pahami, yang harus kita ngerti, meminta, berdoa, berharap, takut, semuanya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita gagal paham. Makanya pada Quran surat Al-Anbiya ayat 108 Allah menyatakan bahwasanya kita harus hanya menyembah Allah saja bukan yang lain. Allah berfirman, "Qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fa hal antum muslimun." Allah mempertanyakan keislaman kita. Katakanlah sesungguhnya yang diwahyukan kepadaku bahwasanya ilahmu, Allah itu ilahmu, itu ya cuma satu esa. Maka Allah bertanya, "Fa hal antum muslimun?" Apa kowe tenan dadi wong Islam? Maka hakikat orang Islam itu ketika kita nyatakan sebagai Islam, maka kita memasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam banyak hal, dalam semua aspek. Wabil khusus masalah peribadatan kita tidak boleh mendua. Wabil khusus dalam masalah berdoa kita tidak boleh meminta kepada yang lain. Bahkan di masjid Allah mengklaim ini miliknya. Allah mengatakan wa annal masajida lillah. Masjid-masjid itu duweku. Berarti kalau sudah dikasih pulang masjid duweku. Fala tad'u ma'allahi ahadan. Jangan pernah kamu agungkan nama selain nama Allah. Makanya masjid itu tidak boleh jadi sarana politik praktis. Kalau murah kampanye dan mriki, kok terakhir ujungnya pilih aku, tidak boleh. Nek sholat boleh. Beliau mau sholat di sini, mau jumatan di sini boleh, mau kurban di sini boleh. Tapi kalau kemudian sudah mulai bernarasi pilihin aku, maka di sini tidak boleh. Apalagi sebagian masjid ada depan mihrabnya ada kuburan, samping mihrabnya ada kuburan, sebelah situ ada kuburan, dan ditujukan ketika sujud, rukuk, bahkan sekalian ngegongke sinten kuburan, itu tidak boleh. Sebagian masjid dibangun dengan tanah wakaf, dimiliki oleh semua kaum muslimin, tapi karena datang si A si B yang membawa bendera tertentu akhirnya dipelangi, blek,
masjid ormas A, ormas B, akhirnya nek ditulisi ormas A sing ormas B kok gak ono. Niku kedadian ten Poniran, masjid wong umum tiba-tiba diplangi, plung. Kedadian ten Bulu, Pak kafe orang umum, bahkan orang umum itu merantau jauh, begitu kemudian pulang mampir sholat malah dipel gitu kan. Akhirnya karena dia tak pager sisan gitu kan. Sisan aku megah sholat rono sisan gitu. Makanya hal-hal yang seperti ini Allah sudah nyatakan wa annal masajida lillah. Masjid itu dua Allah, jangan pernah diklaim. Wah, Pak Joko wakaf masjid Karang Turi misalnya. Terus kabeh nek arep sholat ini izin aku sik. Enggak ada kayak gitu. Begitu masjid itu sudah diwakafkan. Makanya Dewan Masjid Indonesia itu punya instruksi atau punya himbauan bahwasanya semua masjid itu segera disertifikat wakaf. Karena kalau kemudian nggak sertifikat wakaf, itu mbae wakafke putrane alias bapake niku mungkin kita istiqomah. Nah, biasanya sok-sok niku nek mboten istiqomah putune napa buyute itu gugat sertifikatnya dilalah di atas nama baik dan pengadilan menang masjidnya dibruke. Niku kayak cerita ngoten niku. Jangankan masjid ten Merodadi niku pesantren, Pak. Enten muridé santrine sak pirang-pirang niku pesantren digusur karena anak cucunya menggugat. Nah, makanya pentingnya niki diperiksa lagi nggih. Niki sertifikatnya pun aman apa dereng, nek pun aman nggih alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah memastikan orang-orang yang meminta kepada selain Allah itu adalah orang-orang yang salah. Pada firman Quran surat Al-Mu'minun ayat 117, "Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu fa innama hisabuhu indallah innahu la yuflihul kafirun." Allah menyebutnya sebagai orang kafir. Siapa yang menyembah sembahan selain dari Allah, di samping Allah. Jadi dia menyembah Allah juga, sholatnya kepada Allah, tapi dia meminta kepada selain Allah, maka dia tidak punya burhan, tidak punya dalil sedikit pun, tidak punya argumen sedikit pun. Dan kemudian Allah pastikan fa inna mahisabu indallah, hati-hati sampeyan hitungane karo Gusti Allah, innahu la yuflihul kafirun, sesungguhnya tidak akan pernah sukses, tidak akan pernah beruntung di akhirat orang-orang kafir. Jadi sampai dikatakan nek tenan bener-bener kamu itu menyembah selain Allah di samping mengakui Allah sebagai Tuhan. Kan itu yang terjadi sama orang Nasrani itu, ketika ditanya Tuhanmu siapa? Di surga itu ada Allah Bapa, kemudian di langit itu ada Roh Kudus, kemudian di bumi ada Allah Anak, gitu. Kan kayak gitu, dibagi tiga. Nah, dia menyembah Allah, tapi begitu di bumi Allah sudah berganti nama, berganti berganti subjek. Nah, di sini Allah mengatakan, nek kamu berani menyembah Allah tapi juga yang lain, kamu berani mengagungkan Allah tapi juga yang lain. Dalam konteks kamu dan sebagian kaum muslimin sholatnya yo kepada Allah, tapi nek urusan tadi sawah Dewi Sri, nanti urusan laut ke Nyiroro Kidul, nanti urusan kerjaan ke Pangeran Samudra dan Sapirute tadi, maka yang seperti ini Allah pastikan la burhana, dia nggak ada argumen, nggak ada petunjuk sama sekali. Fa inna mahisabu indallah, nanti hitungannya di sisi Allah, innahu la yuflihul kafirun, tidak akan beruntung orang-orang yang melakukan seperti itu, dan di sini disebut sebagai orang-orang kafir. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Intinya kita saling menasihati tawassul bil haq, dan tawassul bil haq yang kita lakukan pada pagi hari ini adalah meluruskan bagaimana pemahaman kita tentang Allah, dia sebagai Rabb, kemudian sebagai ilah. Sebagai Rabb kita mengakui Allah yang mengerjakan, melakukan semua perbuatan Allah sebagai Rabb, yaitu menciptakan, mematikan, memberi rezeki, memelihara, mengatur. Dan kemudian dalam konteks al-ilah, maka kita mengakui Allah sebagai satu-satunya yang disembah. Dan disembah ini enggak cuma soal sholat, tapi jenengan minta ya kepada Allah, jenengan agungkan ya Allah, jenengan punya rasa takut ya Allah, jenengan memuliakan ya Allah, dan jenengan ketika berharap juga hanya kepada Allah, jenengan ketika ada masalah ya larinya hanya kepada Allah, jenengan punya problematika jenengan minta diselesaikannya hanya kepada Allah. Bahkan ketika jenengan ngapunten mungkin punya putra dereng nikah, jenengan pengen supaya putrane ndang duwe jodoh, minta ya hanya kepada Allah. Jangan pernah minta kepada yang lainnya, karena Allah tidak mau diduakan apalagi dinomor sekiankan. Jadi ketika kita menyembah Allah ada yang lain yang disetarakan, Allah tidak mau, apalagi kemudian Allah kok nomor sekian. Karena ada orang tuh yang ngaku Islam tapi sholat moh, nah itu kan berarti sudah nomor sekian kan. Nah, maka seorang muslim yang baik, yang benar, yang paham tentang keyakinan ini, dia harus hati-hati memelihara dengan baik, karena tadi Allah sudah katakan innahu la yuflihul kafirun, tidak akan beruntung orang-orang yang ingkar nanti di hari kiamat. Maka dan mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Alhamdulillah minkum, subhanallahumma bihamdika,